Setelah mereka melakukan mantap-mantap malam itu, si cewek ini meninggalkan cowok yang telah berjuang mati-matian untuknya. Kok bisa? Sebuah kisah tentang gadis cupu yang dibuang dari keluarganya. Tak cuma dibuang, ia juga sering dihina dan tidak ada satu pria pun yang mau menerimanya. Namun ceritanya berbeda setelah ia dipertemukan dengan seorang mantan penjahat berhati malaikat. Film ini sendiri diperankan oleh Maura Hokane berperan sebagai Saru dan Harshvardhan berperan sebagai Inder. Seperti apa pengorbanan dan perjuangan mereka dalam merakit cinta yang begitu menggalaukan? Sebelum ke alur ceritanya, saya ngopi dulu. Sebelum ke alur ceritanya, jangan lupa support kami dengan cara subscribe channel ini dan jangan lupa juga tekan tombol like-nya biar kami tambah semangat. Yo gaskeun. Pagi itu di sebuah apartemen, keluarga Jairam sibuk mempersiapkan acara perjodohan anaknya yang bernama Saru dengan seorang manajer dari Amerika. Di adegan lain terlihat Inder bersama pacarnya bernama Ruby yang agak hypershock. Namun tiba-tiba Jairam ditelepon oleh keluarga si pria bahwa kunjungan mereka dibatalkan. Saru yang sudah cantik-cantiknya pun sedikit kecewa. Saru pun mengganti bajunya untuk berangkat kerja. Dan terlihat juga Kaperi sangat marah kepada kakaknya Saru. Kaperi terpaksa harus menunda pernikahannya karena sang kakak belum juga laku-laku. Jadi gini, keluarga Jairam ini sangat kental dengan tradisi dan budayanya. Mereka harus menunggu yang lebih tua dulu baru bisa menikahkan yang lebih muda. Ya di daerahku juga gitu sih, tua dulu baru yang muda. Oke next, bersama ayahnya Saru pun berangkat kerja. Sampai di bawah mereka melihat Inder bersama Ruby sedang mesra-mesraan. Jairam yang melihat hal itu pun sangat marah. Namun mereka tak memperdulikannya dan terus menikmati mesumnya. Ya dosa memang gitu sih ya, nikmat. Sampai di luar, ia memarahi sekretarisnya karena tidak bersikap tegas kepada Inder yang berbuat semaunya di apartemen tersebut. Jairam kemudian diceritakan kalau Inder ini merupakan seorang penjahat. Sejak 13 tahun, ia sudah dipenjara kasus pembunuhan. Ia juga seorang anak pengacara terkenal dan membuatnya kebal hukum, kata sekretarisnya. Dengan taksi, Jairam dan Saru pun pergi. Sampai di tempat kerja, Saru ditemui oleh Abhimanyu, seorang manajer di tempat tersebut. Abhimanyu meminta bantuan kepada Saru untuk hadir dalam pesta bosnya sebagai penghibur alias disuruh menjadi badut. Karena pada waktu itu Saru sangat tertarik kepada Abhimanyu, akhirnya ia pun mau. Demi cinta aku rela jadi badut, kira-kira begitu. Saat sedang menghibur di pesta tersebut, datanglah asisten-asisten Abhimanyu. Di sana ia dihina dan dipermalukan karena Abhimanyu hanya memanfaatkannya saja. Mendengar hal itu, Saru pun berlari dari tempat tersebut. Dalam lift, ia terlihat sangat sedih dan kecewa. Jujur di adegan ini gue sangat kasihan sama Saru guys ya. Coba deh lu bayangin ketika lu mencintai seorang namun orang tersebut hanya memanfaatkan lu aja. Kan sakit. Oke lanjut, saat berada di dalam lift, Saru segera memasang kepala badutnya. Karena pada waktu itu, secara kebetulan Inder juga akan meminjam buku di perpus, tempat ia bekerja. Tiba-tiba terjadi konsleting listrik sehingga lift mereka harus terhenti. Merasa kepanasan di dalam lift tersebut, Inder pun membuka bajunya. Saking panasnya, ia berniat membuka celananya. Saru pun segera membuka kepala badut. Jadi Inder mengira kalau badut tersebut adalah seorang laki-laki. Ia pun segera menutup resleting celana dan memasang bajunya. Namun ternyata Saru juga merasa sangat kepanasan dan berniat membuka kostumnya. Namun ia tak bisa membukanya. Inder pun mencoba membantu membukakannya dan tepat sekali liftnya kembali normal. Saru pun segera keluar dan membuka kostumnya di perpus. Inder pun mengikutinya untuk mengantarkan kepala badut yang ketinggalan. Inder kemudian meminta bantuan ke Saru agar dicarikan buku untuknya. Keesokannya Saru terus memandangi Abhimanyu dari kejauhan, walaupun cintanya bertepuk sebelah tangan. Pada waktu itu juga Inder mengembalikan bukunya. Jadi gini, Inder ini sebenarnya mantan napi sekaligus mantan penjahat. Tapi walaupun penampilannya seperti penjahat, tapi ia sangat rajin membaca buku. Oke next, paginya saat mereka sarapan, ayahnya meminta kepada Saru untuk bertemu dengan seorang manajer dari Amerika yang akan datang menemuinya besok. Sang ayah tak bisa mendampingi karena akan pergi ke luar kota. Siangnya pun tamu dari Amerika tersebut datang ke rumahnya. Kaperi sang adik pun menyuruh mereka untuk duduk. Berpenampilan cupu, norak dan seperti tante-tante, manajer tersebut pun langsung pulang. Saat Saru akan mengantarkan handphonenya yang ketinggalan, ia tak sengaja mendengar omongan manajer tersebut
yang membicarakan tentang dirinya yang cupu, jelek, norak, bahkan semua laki-laki menolaknya. Saru yang mendengar hal itu pun menangis. Inder yang berada di sana pun mendengar perkataan yang menghina tentang Saru itu, guys. Saat Saru masuk, Kaveri adiknya sangat marah kepadanya. Karena jika Saru tak bisa menikah secepatnya, Kaveri akan ditinggalkan oleh pacarnya. Saru hanya bisa bersabar dan mencoba menenangkan adiknya itu. Saat sampai di tempat kerja, ia melihat majalah fashion di mejanya, kemudian mengambilnya. Ia kemudian menelpon manajer salon kecantikan tersebut, namun ia diminta untuk menunggu 3 bulan untuk bisa makeover. Jalan satu-satunya agar lebih cepat adalah harus ada rekomendasi dari pemilik salon tersebut. Jadi pemilik salon ini adalah pacarnya Inder, guys, yang bernama Ruby. Demi sang adik, Saru pun mencari Inder jam 4 pagi untuk meminta bantuan agar ia direkomendasikan makeover secepatnya. तुम मेरी recommendation कर दो. Namun pada waktu itu juga, Ruby yang sedang dalam keadaan mabuk salah sangka kepada mereka berdua. Ruby mengira mereka sudah melakukan mantap-mantap. Tak bisa menerima penjelasan dari Inder, Ruby pun diusir dari tempat tersebut. Namun Ruby yang sakit hati melemparkan sebotol amer ke Saru. Dengan cepat, Inder segera melindungi Saru dan Inder pun jadi korban. Pecahan botol tersebut menancap ke bahunya. Melihat hal itu, Saru pun sangat khawatir. Inder pun segera ke apotek dan menyuruh Saru untuk pulang. Namun Saru yang merasa bersalah terus mengikuti Inder ke apotek. Penjaga yang melihat itu pun melaporkan ke sekretarisnya. Saat mereka berada di apotek, polisi pun mencarinya ke sana. Sempat ingin ditahan oleh polisi tersebut, namun Saru bersih keras untuk menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi. Akhirnya, polisi tersebut melepaskan mereka karena tersentuh oleh kata-katanya Saru. Sampai di apartemen, Saru pun mengantarkan Inder sampai ke kamarnya. Sementara itu, si penjaga terus mengintip, mengira mereka sedang melakukan hal-hal yang negatif. Pagi itu juga si penjaga melaporkan hal itu kepada Jairam, ayah Saru. Geram akan cerita dari si penjaga tersebut, Jairam pun langsung mencari mereka ke kamar Inder. Sampai di sana, salah paham pun terjadi. Jadi sebenarnya waktu itu Saru hanya ingin membersihkan luka di bahunya Inder. Lihat ayahnya berdiri di depannya, Saru pun sangat kaget. Di sini nih adegan yang sangat menyedihkan. Sudah cupu, semua laki-laki menolaknya. Kini Saru dibuang dari keluarganya karena dianggap melanggar norma dan prinsip kastanya. Teri beti mar gayi na. Jairam pun menyuruh warga untuk melakukan persembahan atas kematian Saru. Saru hanya bisa menangis meratapi nasibnya. Di adegan ini cok jujur saking menghayati ini film, gua sampai terbawa dan rasanya fan nangis gitu, guys. Sambil menangis, ia pun berangkat ke tempat kerja. Saat berada di dalam bus, lewat telepon, ia menceritakan semuanya ke sang ibu. Saru juga menyuruh ibunya untuk tidak menghubunginya lagi, karena Saru takut ibunya bernasib sama. Si Jairam ini parah sih, men. Sampai di tempat kerja, Saru menelpon atasannya agar diberikan tempat penginapan. Namun atasannya tak bisa mengabulkan permintaannya. Waktu itu Inder pun menyusuli Saru ke tempat kerja. Kemudian ia menemukannya duduk sendirian sedang menangis. Saat akan memberikan kunci rumah untuknya, tiba-tiba Abimanyu datang dari belakang dan mengajaknya untuk meeting. Namun waktu itu Saru menolak tawaran tersebut. Mengerti akan perasaan Saru, Inder pun langsung mengajaknya untuk pulang. Untuk mengisi rumah yang kosong itu, Inder pun menemani Saru ke pasar membeli semua perabotan dan kebutuhan sehari-harinya. Sesampainya di pasar, Saru tak sengaja meminum susu pesanan Inder yang sudah dicampur alkohol. Beberapa menit kemudian, Saru pun mabuk dan bertingkah konyol. Paginya, Inder berencana mengajak Saru ke seorang teknisi untuk di makeover. Tapi sampai di pertengahan jalan, Saru menemukan dompet seseorang. Saat Inder melihat isi dompet tersebut, ternyata dompet tersebut adalah milik ayahnya. Inder pun menyuruh Saru untuk membuangnya kembali. Saru yang tidak tahu permasalahan Inder dengan ayahnya pun tetap ngotot mengembalikannya. Setelah dompet dikembalikan, Inder sangat marah dan mendorong Saru hingga terjatuh. Jadi gini guys, Inder ini punya permasalahan masa lalu dengan ayahnya, sehingga ia sangat membencinya.
Setelah ia tersadar, Inder pun segera mencari Saru ke sana kemari hingga ia menemukannya di tempat semula. Inder pun meminta maaf dan memeluknya. Saat mereka berpelukan, Jairam tak sengaja melihat anaknya sedang berpelukan. Jairam pun semakin geram. Saat mereka berada di dalam mobil, Inder pun menceritakan yang sebenarnya. Tapi Saru sudah tahu sebelumnya dari buku yang ia pegang. Demi Saru bisa diterima kembali di keluarganya, Inder pun mengajaknya ke temannya untuk di makeover agar para manajer di kotanya bisa meliriknya. Sampai di sana ia pun dirias hingga tampak wow amazing. Hingga Inder pun tampak terpesona olehnya. अम्मा कावेरी और नन्ना मुझे ऐसे देखते तो बहुत खुश। Paginya Saru pulang ke rumah orang tuanya dengan niat ingin memperlihatkan perubahannya. Namun sampai di sana ayahnya sedang melakukan ritual persembahan kematiannya. Hati dan air matanya pun tak bisa dibendung. Inder kemudian memberikan semangat dan mencoba menenangkan dirinya. Dengan tegar Saru pun mengatakan, "Saya tidak akan menyerah. Saya tidak akan menyia-nyiakan kecantikan yang telah kau berikan, Inder." Saat berada di tempat kerja, semua orang tertuju kepadanya karena perubahannya. Begitu juga dengan si Abhimanyu. Ia terkagum dan terpesona dengan penampilan Saru yang begitu wow, cantik. Namun Saru yang sedang tidak baik-baik saja langsung pergi tanpa kata dan mengabaikannya. Setiap harinya Abhimanyu terus mencarinya namun tak bertemu. Ternyata Saru mengambil cuti beberapa hari karena ia tidak enak badan. Inder yang berada di sana dan mendengar hal itu langsung pulang mencarikan obat. Wah, si Inder ini perhatian banget guys ya. Ia kemudian mengantarkan obatnya. Kemudian Inder memberikan daftar nama manajer yang akan berkenalan dengannya sesuai yang diidam-idamkan. Wow, Inder ini baik banget sih guys. Memperjuangkan kebahagiaan seorang wanita meskipun ada hati yang terluka. Itulah. Singkat cerita, saat Saru sampai di kantornya, ia kemudian bertemu dengan Abhimanyu. Tanpa basa-basi, Abhimanyu pun mengajaknya untuk menikah. Kabar gembira itu pun ia sampaikan kepada Inder. Inder yang mendengar rencana pernikahannya pun tampak kecewa. Disinilah dia mulai tersadar akan cintanya ke Saru. Ya sakit sih guys. Oke, next. Meskipun hatinya terluka, ia rela menemaninya ke sana kemari demi Saru bisa bahagia. Bayangin guys, kita di posisi ini. Kalau gua mah nggak sanggup. Demi orang yang ia cintai bisa bahagia, Inder rela mengajar ayah Saru saat berada di bus hanya untuk mengantarkan undangan. Namun yang ia lakukan hanyalah sia-sia. Undangannya ditolak mentah-mentah. Inder kemudian menemani Saru ke KUA untuk melakukan akad dengan Abhimanyu. Sedih guys, Inder harus menahan rasa sakitnya. Di lain sisi, gua kasihan sama Saru. Tak ada keluarga, sahabat pun tak ada yang menemaninya. Namun berjam-jam ditunggu, Abhimanyu tak juga kunjung datang. Inder mencoba menghubunginya, namun nomor handphonenya tidak aktif. Ia kemudian bicara dengan penghulu agar waktunya bisa diperpanjang. Saru yang sudah merasa malu kemudian langsung pergi mencari Abhimanyu ke rumahnya. Merasa harga dirinya direndahkan, Saru sangat marah dan kecewa kepada Abhimanyu. Dan ternyata orang tua Abhimanyu tak merestui hubungan mereka. Inder yang berada di sana pun mencoba membujuk Abhimanyu agar bisa menyelesaikan permasalahannya. Tiba-tiba ayah Abhimanyu pun keluar. Dia mengatakan tidak ada pernikahan untuk orang yang sudah dibuang oleh keluarganya. Mendengar hal itu, Saru hanya bisa pasrah dan langsung pulang bersama Inder. Mereka kemudian menuju hotel yang sudah dipesan sebelumnya. Saru hanya bisa menangis dengan penuh rasa kecewa. Kamar yang sudah dihias indah dengan bunga-bunga pun sia-sia. Inder yang melihat kesedihannya hanya bisa diam, tak tahu apa yang harus ia lakukan. Tiba-tiba bibir mereka bersentuhan begitu saja, alias ciuman gitu guys. Sebenarnya Inder tidak mau melakukan hal ini, namun Saru terus memeluknya. Inder yang tak tega melihat kesedihannya pun, ayolah dek. Inder akhirnya diberikan serabi lempitnya secara gratis. Dan malam itu mereka melakukan percocok tanaman. Saat Inder bangun dari tidurnya, Saru sudah tidak ada di sampingnya. Ia kemudian memanggil dan mencarinya. Lewat jendela ia kemudian melihatnya di bawah sedang berpelukan dengan Abhimanyu. Saru hanya meninggalkan pesan lewat SMS permintaan maaf dan ucapan selamat tinggal kepada Inder.
Inder pun sangat kecewa. Saat Inder sedang berkemas-kemas meninggalkan kota, tiba-tiba ibunya Saru datang menemuinya. Ibunya meminta agar diberikan surat undangan pernikahan Kaperi kepada Saru. Awalnya Inder menolak, tapi karena merasa kasihan, ia pun siap mengantarkan dan mencari Saru. Sampai di kantor tempat Saru bekerja, Inder menanyakan keberadaan Saru. Namun kasir tersebut mengatakan Saru sudah tidak bekerja lagi di sini. Ia kemudian menitipkan undangan tersebut untuk diberikan ke Abimanyu. Karena sepengetahuannya ia bersama Abimanyu. Tak lama Abimanyu mengembalikan undangannya tersebut kepadanya. Kemudian ia menjelaskan bahwa pertemuannya di hotel tersebut hanya percakapan pribadi dan setelah itu Saru pergi memilih jalannya, kata Abimanyu. Inder pun segera mencarinya ke sana kemari. Dan akhirnya ia pun menemukannya di sebuah hutan belantara dan sedang duduk menyendiri. Inder kemudian memarahinya karena telah meninggalkannya tanpa pemberitahuan. Inder pun dimarahi balik oleh Saru karena ia merasa setelah dicocok tanam, Inder mengabaikannya. Setelah lama debat, Saru pun menyuruh Inder melupakan kenangan indah di hotel tersebut dan menyuruhnya meninggalkan dirinya. Saat keluar dari hutan tersebut, Inder kemudian memberikan undangan pernikahan Kaperi adiknya. Sambil ia mengatakan, "Apakah ini yang dinamakan berjuang, Dek?" Saru pun memeluknya, tapi tiba-tiba Saru lemas dan pingsan. Ternyata Saru mengidap penyakit meningioma. Jadi penyakit meningioma itu salah satu penyakit ganas guys, seperti kanker, meningitis, dan lain sebagainya. Oke lanjut, Inder pun segera mencari Abimanyu ke kantornya. Sampai di sana ia langsung menghajarnya karena Abimanyu tidak jujur dari awal. Jadi gini guys, Abimanyu membatalkan pernikahannya dengan Saru karena Saru penyakitan. Dan saat ia menemui Saru di hotel, ia meminta maaf dan jujur yang sebenarnya. Pada waktu itu juga Abimanyu sempat meminta kesempatan kedua, namun Saru menolaknya dan memilih untuk pergi jauh. Jadi gitu guys. Demi rasa sayangnya ke Saru, Inder rela menghabiskan waktunya untuk merawat Saru. Ia bahkan menyiapkan ruangan khusus untuk melihat pernikahan Kaperi secara virtual. Itulah cinta guys. Apapun yang bisa membuatnya bahagia, pasti kita lakuin. Oke next, dan pada akhirnya Inder memberanikan diri mengungkapkan perasaannya ke Saru. Ia mengajaknya untuk menikah. Namun Saru menolaknya karena baginya ia tidak mau dinikahkan karena kasihan. Inder terus memberikan keyakinan bahwa ia tak akan menikahinya karena kasihan, tapi ia benar-benar mencintainya dengan tulus dan apa adanya. Wow. Saat Saru memeluknya, darah pun keluar dari hidungnya. Inder pun segera membawanya ke rumah sakit. Dalam keadaan mabuk, Inder kemudian ke rumah Jairam. Ia kemudian langsung mengambil karangan bunga di foto Saru. Jairam yang tahu hal itu pun langsung menamparnya. Inder hanya meminta karangan bunga dan foto tersebut diturunkan. Ia kemudian langsung pulang. Hanya itu. Wow. Atas kejadian itu, Inder pun ditangkap polisi. Sementara itu, Saru terus menunggu kedatangan Inder untuk menjemputnya. Di kantor polisi, Inder mencoba meminjam handphone untuk menghubungi Saru. Namun ia tak diizinkan. Demi cinta, ia pun membuat keonaran dan ribut dengan polisi-polisi tersebut. Akhirnya, inspektur tersebut mengizinkannya bertemu dengan Saru. Inder pun menemuinya di perpustakaan tempat ia biasa bertemu. Dan akhirnya juga inspektur tersebut sadar dan tersentuh dengan pengorbanan dan perjuangan mereka. Inder pun dibebaskan sebagai kado pernikahan. Paginya dengan hati yang penuh amarah, Inder datang menemui Jairam. Di sana ia memberitahu Jairam bahwa ia akan menikahi Saru dan menyuruhnya agar karangan bunga foto Saru diturunkan. Jairam hanya bisa diam dengan caci makian yang tertuju kepadanya. Inder pun langsung pergi. Singkat cerita guys, mereka pun melangsungkan pernikahan yang ditemani oleh inspektur polisi tersebut. Tak lama, akhirnya orang tua Saru datang dan di sana ia sangat menyesalinya. Saat selesai menandatangani akadnya, tiba-tiba Saru pingsan. Ia kemudian dibawa ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, inspektur tersebut memberikan sebuah buku dari Saru kepada Inder. Dalam buku tersebut terdapat sebuah foto ia bersama ayahnya dan sekuntum mawar. Merasa itu adalah pertanda, ia kemudian langsung menemui ayahnya dan menanyakan keberadaan pohon tua tersebut.
Di sana kemudian ia bercerita sebenarnya bahwa ia sebenarnya bukanlah pembunuh. Ia hanya menyelamatkan pengasuhnya dari jeratan kasus kriminal. Namun sang ayah selaku pengacara tak mau mengambil kasusnya dan ia pun dibuang oleh ayahnya. Jadi itulah sebabnya Inder bermusuhan dengan ayahnya, guys. Namun Saru terus memberikannya motivasi di sela-sela kematiannya agar tidak lagi bermusuhan dengan ayahnya. Ia kemudian saling berpelukan dengan uraian air mata dan penuh kesedihan, guys. Hingga jantung Saru berhenti berdetak. Inder hanya bisa menangis dan memeluk sang istri yang sudah tiada. Sedih, guys, lihatnya. Inder pun ditemui sang ayah ke rumah sakit dan sang ayah baru tahu yang sebenarnya. Mereka pun baikan dan Inder kembali ke rumahnya. Ending yang menggalaukan. Sumpah, guys, teman-teman gue yang nonton semuanya pada nangis di sini. Adapun pelajaran yang bisa kita ambil di sini, guys, yang pertama, orang baik itu banyak wujudnya, tidak mesti dari tampilannya ataupun tutur bahasanya. Maksudnya jangan pernah menilai orang dari segi penampilannya, karena belum tentu orang tersebut seperti apa yang kita pikirkan. Jadi itu yang kemudian yang kedua, ternyata cinta itu bukan tentang fisik atau materi, tapi tentang dua hati yang saling menerima apa adanya. Terima kasih dan salam bahagia. Muah.